Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Taufiki Chandra. Saya merupakan mahasiswa jurusan Administrasi Publik Universitas Muhammad Natsir, Kota Bukit Tinggi. Dengan NIM saya 2509 6320 12001. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang pemikiran Muhammad Natsir terhadap bangsa dan umat, serta relevansinya dengan kondisi bangsa dan umat pada saat ini. Kita lanjut langsung ke video pembahasannya. Baik, kita akan membahas terlebih dahulu yakni mengenai Muhammad Natsir. Siapa sih yang tidak tahu dengan tokoh yang satu ini, tokoh pahlawan yang satu ini? Mungkin kita sejak di bangku SD, lanjut SMP, bahkan sampai lulus sekolah, ya 12 tahun kita wajib belajar, pasti kita selalu mendengar nama beliau, baik dalam upacara-upacara nasional tertentu ataupun di dalam materi-materi pembelajaran di kelas. Nah, Muhammad Natsir sendiri adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah Indonesia. Beliau dikenal sebagai ulama, intelektual. Intelektualnya ini bukan intelektual biasa ya teman-teman, tapi intelektual muslim dan sebagai seorang negarawan. Atau kita mungkin dalam pikiran kita mengenal beliau adalah seorang sosok tokoh pahlawan Republik Indonesia. Nah, pemikiran Muhammad Natsir tidak hanya relevan pada masa awal kemerdekaan, tetapi juga masih relevan sampai sekarang. Jadi apa yang beliau implementasikan di masa-masa dulu, pemikiran beliau yang beliau tuangkan di kehidupan bermasyarakat, itu bisa kita implementasikan juga di kehidupan kita pada zaman sekarang. Apalagi zaman sekarang sudah canggih, di mana kita belajar tidak hanya berpatokan dengan buku ataupun bertanya kepada guru, kita juga bisa belajar melalui internet dan sosial media. Oke, seperti yang kita ketahui tadi dan kita bahas tadi, Muhammad Natsir itu adalah tokoh besar dalam sejarah Indonesia. Nah, terutama dalam bidang pemikiran Islam dan kebangsaan. Jadi tidak semua tokoh sejarah hanya berjuang fisik, tapi ada juga yang berjuang lewat pemikiran, seperti Muhammad Natsir salah satu contohnya. Tadi saya juga memaparkan kalau beliau juga dikenal sebagai ulama dan intelektual muslim dan negarawan. Nah, di sini kita perlu ketahui, jarang sekali ada tokoh yang kuat di 3 bidang sekaligus. Tapi beliau ini memiliki 3 komponen bidang sekaligus, yakni agama, pemikiran, dan juga politik. Ketiganya ini sejalan dengan pemikiran beliau pada masa itu. Oleh karena itu, pemikiran Muhammad Natsir penting untuk dikaji agar generasi sekarang bisa belajar dari pengalaman masa lalu. Presentasi ini nantinya akan membahas latar belakang kehidupan Muhammad Natsir, pemikirannya tentang bangsa dan umat, serta relevansinya dengan kondisi Indonesia saat ini. Tentunya dengan metode penyampaian yang lebih up to date. Oke, pada subpoin ini kita bakal menjelaskan dan bakal membahas tentang latar belakang kehidupan Muhammad Natsir. Jadi Muhammad Natsir itu lahir di Alahan Panjang, Sumatera Barat. Alahan Panjang sendiri itu berada di Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Beliau lahir pada tahun 1908. Nah, Sumatera Barat sendiri dikenal sebagai daerah yang kuat tradisi Islam dan pemikirannya. Ia tumbuh dalam lingkungan religius, tetapi juga mendapatkan pendidikan modern, seperti halnya orang-orang Minang yang hidup di zaman-zaman dulu. Mungkin kita pernah mendengar, terutama bagi teman-teman di Universitas Muhammad Natsir yang berasal juga mungkin banyak dari Minangkabau. Kalau laki-laki Minang pada masa-masa itu tinggalnya itu di mana? Tentu kita tahu bersama laki-laki Minang pada masa itu besar di surau dan tentunya sangat melekat sekali dengan nilai-nilai religius. Itulah yang dialami oleh Muhammad Natsir ketika beliau di masa-masa pertumbuhan beliau. Muhammad Natsir sempat mengenyam pendidikan barat, namun tidak meninggalkan nilai-nilai Islam. Nah, jadi beliau ini mampu menyaring ilmu barat tanpa kehilangan identitas Islam. Mungkin di zaman sekarang banyak kita lihat anak-anak muda itu terbawa arus westernisasi, seperti meniru gaya-gaya barat, terutama gaya berpakaian, gaya-gaya yang mungkin terbilang bertentangan dengan adat istiadat di Minangkabau, tapi malah
banyak diimplementasikan oleh anak muda saat ini. Nah, hebatnya Muhammad Natsir ini, beliau mampu menyaring itu, beliau mampu memfilter itu. Dengan begitu beliau dapat mengambil ilmu dari dunia barat, tetapi tidak meninggalkan bagaimana adab dan tata etika di dalam ranah kelahiran beliau, tanah Minangkabau. Itulah hebatnya Muhammad Natsir. Sejak muda, Muhammad Natsir aktif dalam organisasi Islam dan dunia pendidikan. Aktivitas ini membuatnya peka terhadap persoalan umat dan bangsa. Nah, jadi beliau itu merintis kemampuannya berpolitik itu dari organisasi. Organisasi apa? Organisasi Islam. Pengalaman hidup inilah yang membentuk pemikiran Natsir menjadi moderat, rasional, dan berorientasi pada persatuan. Ini adalah kisah hidup Muhammad Natsir, dan ini bukan hanya teori belaka yang mungkin kita sering dengar, tapi ini adalah sebuah percontohan bagaimana layaknya kita anak muda, bagaimana layaknya sebagai kita nanti di suatu saat menjadi orang tua, menanamkan nilai-nilai moral seperti Muhammad Natsir tumbuh dan berkembang menuju ke usia dia dewasa. Baik, kita lanjut membahas pemikiran Muhammad Natsir tentang bangsa dan negara Republik Indonesia. Kita mulai dari submateri hubungan Islam dan negara. Nah, menurut Muhammad Natsir, Islam tidak bertentangan dengan konsep negara. Islam juga memberikan nilai moral, etika, dan pedoman hidup bagi masyarakat dan negara. Jadi segala hal yang kita ketahui di zaman sekarang ini, hukum-hukum yang ada di Indonesia, bahkan sila pertama, Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, itu tidak lepas dari nilai-nilai moral dan etika beragama. Semua tata hukum di Indonesia, larangan-larangan, perintah-perintah yang ada di Indonesia itu merujuk pada nilai-nilai dalam agama. Seperti yang mungkin teman-teman Muhammad Natsir sendiri ketahui ya, dari Universitas Muhammad Natsir yang terletak di Kota Bukit Tinggi. Itu kalau teman-teman ke Kota Bukit Tinggi itu teman-teman bakal melihat sebuah gapura selamat datang, tapi bukan selamat datang. Tapi di sana tertera ada Basandi Sara, Sara Basandi Kitabullah. Jadi semua pedoman adat istiadat di Minangkabau ya, kita bicara Minangkabau dulu pada masa itu bertolak tumpu pada Kitabullah, yakni Al-Quran. Dan itu juga dituangkan oleh Muhammad Natsir kepada ranah politik, ranah organisasi. Semua hukum-hukum yang ada pada agama, pada Al-Quran diimplementasikan beliau ke ranah-ranah organisasi dan juga politik, hingga hukum di Indonesia pada saat ini juga bertumpu dan berpacuan di sana. Negara tidak harus menjadi negara agama, tetapi negara juga tidak boleh memusuhi agama. Jadi antara negara dan juga agama itu harus sejalan. Negara berfungsi menjamin kebebasan beragama bagi seluruh warga Indonesia. Nah, jadi seperti mungkin teman-teman sudah belajar di bangku SMA, yakni di mata pelajaran kewarganegaraan, itu ada pasal yang menjelaskan kalau negara itu harus menjamin kebebasan beragama bagi seluruh warga Indonesia. Itu tertuang dalam pasal 29 ayat 1 dan 2, kalau tidak salah ya, pasal 29. Di sana negara menjamin kebebasan beragama. Itu di pasal 29 ayat 1, seluruh umat di Indonesia itu memiliki hak untuk memeluk agamanya masing-masing. Dan pada pasal 29 ayat 2, di sanalah tertuang kebebasan, menjamin kebebasan beragama bagi seluruh warga negara Indonesia. Dan agama tidak dipaksakan, namun dijadikan landasan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia itu majemuk. Jadi pemikiran Muhammad Natsir sangat realistis dan inklusif. Karena kita Indonesia tidak hanya memiliki satu agama saja, kita memiliki banyak aneka agama. Namun disinilah inklusifnya pemikiran Muhammad Natsir, sehingga semua itu terakomodasi menjadi satu kesatuan Republik Indonesia. Oke, kita lanjut ke subpoin materi selanjutnya, yakni kalau tadi kita sudah membahas hubungan Islam dan negara, ya, yang selanjutnya kita membahas tentang persatuan dan keutuhan bangsa. Setelah kemerdekaan, Indonesia pernah membentuk negara federal. Mungkin kita sudah tahu bentuk negara saat ini. Kalau dulu itu Indonesia pernah membentuk negara itu sebagai bentuk negara federal. Sistem federal ini menimbulkan perpecahan dan ketidakstabilan.
Pada saat itu Muhammad Natsir mengajukan mosi integral Natsir di parlemen. Ya, saya tekankan namanya adalah mosi integral Natsir. Tujuan mosi ini adalah mengembalikan Indonesia menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Dan alhasil, mosi ini berhasil dan menjadi salah satu jasa besar Muhammad Natsir bagi bangsa Indonesia. Jadi, tanpa persatuan, kemerdekaan tidak akan bertahan lama. Disinilah kita bisa ambil pelajaran pentingnya. Kita lanjut ke submateri, demokrasi dan kebebasan. Muhammad Natsir mendukung demokrasi, tetapi demokrasi yang bermoral tentunya. Kebebasan berpendapat penting, namun harus disertai tanggung jawab. Demokrasi tanpa nilai moral dapat memicu konflik dan perpecahan. Jadi, demokrasi yang mungkin saat ini kita tahu tentang apa itu demokrasi, bagaimana demokrasi itu terjadi, itu harus dibarengi, diimbangi dengan nilai moral. Kalau tidak, bisa berakibat separatisme, feodalisme, banyak tindakan-tindakan anarkisme yang mungkin bakal bermunculan karena tidak sejalan dengan nilai moral yang telah ditanamkan dalam kedaulatan bangsa Indonesia, sehingga timbullah terpicu konflik dan juga perpecahan. Oleh karena itu, demokrasi harus dibimbing oleh etika dan nilai agama. Kondisi demokrasi saat ini yang sering diwarnai konflik. Ya, mungkin kita tahu sendiri, dikit-dikit demo, ya itulah salah satu hal yang mungkin saya jelaskan tadi, demokrasi yang tidak dijalankan beserta dengan nilai moral. Baik, kita lanjutkan pembahasan selanjutnya, yakni kita akan membahas tentang pemikiran Muhammad Natsir tentang umat Islam. Menurut Natsir, umat Islam harus berilmu dan berpendidikan. Ya, mungkin kita di dalam agama memang diajarkan untuk kita senantiasa menuntut ilmu hingga ke liang lahar. Dan itu pun juga kita realisasikan di kehidupan kita. Seperti di Indonesia saat ini, kita diwajibkan belajar, wajib belajar 12 tahun. Pendidikan adalah kunci utama kebangkitan umat. Ya, betul. Kalau tidak dengan adanya pendidikan, mungkin Indonesia tidak akan merdeka seperti sekarang ini. Kemerdekaan tidak hanya berbuah hasil dari peperangan semata, tetapi juga dari pemikiran-pemikiran yang tentunya pemikiran tersebut muncul dari pendidikan. Dakwah tidak hanya dilakukan lewat ceramah, tetapi juga melalui perilaku dan keteladanan. Mungkin kita tahu banyak dakwah yang kita dengarkan seperti ini, seperti itu, tetapi tidak cukup hanya demikian. Dakwah yang kita tangkap dalam sensor kita itu juga kita harus implementasikan, kita harus laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari, yakni kita terapkan dalam perilaku dan keteladanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Muhammad Natsir menolak kekerasan dan ekstremisme atas nama agama. Jadi di sini penekanan Muhammad Natsir itu benar-benar memberikan sebuah pernyataan bahwasannya Indonesia harus mengutamakan kehidupan yang berlandaskan pada ketuhanan yang Maha Esa, dan juga tidak lepas dari pasal 29 ayat 1 dan 2 UUD 1945. Islam harus tampil sebagai agama yang damai, toleran, dan membawa rahmat bagi semua. Jadi Muhammad Natsir tentunya berharap agama Islam ini adalah agama yang damai, tidak adanya konflik, punya toleransi yang tinggi, dan membawa rahmat atau nikmat bagi semua masyarakat di Indonesia. Dakwah pada zaman sekarang ini itu bisa lewat media, pendidikan, dan sikap sehari-hari. Oke, jadi itu tadilah penjelasan saya, pembahasan saya mengenai pemikiran Muhammad Natsir dan relevansinya pada masa modern saat ini. Pada bagian akhir ini, kita dapat simpulkan bahwa Muhammad Natsir merupakan salah satu tokoh pemikir besar Indonesia yang tidak hanya berperan dalam sejarah tetapi juga meninggalkan warisan pemikiran yang sangat relevan hingga saat ini. Beliau tidak hanya memikirkan kepentingan umat Islam, tetapi juga memikirkan keutuhan dan masa depan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Meskipun latar belakang beliau adalah latar belakang yang berbau religi, beliau tidak hanya berfokus di sana.
Beliau juga memikirkan bagaimana bangsa Indonesia ke depannya, bagaimana Indonesia bisa merdeka pada saat itu. Beliau juga ikut serta dalam memikirkan keutuhan dan masa depan bangsa Indonesia. Pemikiran Muhammad Natsir menunjukkan bahwa agama dan negara tidak harus dipertentangkan, namun harus sejalan antara agama dan juga negara. Menurut beliau, nilai-nilai agama justru dapat menjadi landasan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti yang tertuang dalam sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, dan pasal 29 UUD 1945, baik ayat 1 maupun ayat 2. Negara yang kuat bukan hanya negara yang maju secara ekonomi dan politik saja, tetapi juga negara yang memiliki moral dan etika yang baik dalam menjalankan kehidupan sosialnya. Simpelnya gini, kesejahteraan suatu negara itu dilihat bukan hanya dari segi politik saja, tetapi juga dilihat dari bagaimana kestabilan ekonomi masyarakatnya dan bagaimana kesejahteraan kehidupan masyarakatnya. Selain itu, perjuangan Muhammad Natsir dalam menjaga persatuan bangsa, khususnya melalui mosi integral yang saya jelaskan tadi, menunjukkan betapa pentingnya persatuan bagi keberlangsungan sebuah negara. Tanpa persatuan, perbedaan yang ada di dalam masyarakat justru dapat menjadi sumber konflik dan perpecahan. Bayangkan Indonesia tanpa toleransi. Indonesia dengan beragam suku, agama, ras, tanpa kita menerapkan yang namanya persatuan, tanpa kita menerapkan yang namanya kehidupan toleran, kita bisa bayangkan bagaimana konflik yang bisa timbul dari keberagaman yang ada tersebut. Oleh karena itu, semangat persatuan yang diperjuangkan oleh Muhammad Natsir masih sangat relevan untuk diterapkan dalam kehidupan bangsa Indonesia saat ini. Dalam konteks umat Islam, Muhammad Natsir menekankan pentingnya pendidikan, ilmu pengetahuan, dan dakwah yang dilakukan secara damai dan bijaksana. Yang mungkin kita tahu sekarang ini demokrasi ataupun demonstrasi yang dilakukan masyarakat itu lebih merujuk kepada anarkisme. Mengapa tidak dengan masyarakat menyampaikan demonstrasinya secara orasi, menyampaikan orasi mereka, aspirasi mereka. Namun yang kita lihat sekarang ini, demo yang ada itu justru merusak fasilitas umum, bahkan membahayakan keselamatan warga lain yang tidak terlibat di dalam demonstrasi tersebut. Jadi penting kita berdakwah, kita menyelesaikan apapun itu di dalam kehidupan bernegara secara damai dan bijaksana. Beliau, M. Natsir, menolak cara-cara kekerasan dan ekstremisme serta mendorong umat Islam untuk tampil sebagai umat yang cerdas, moderat, dan berakhlak mulia. Hal ini sangat sesuai dengan tantangan umat Islam di era modern yang menuntut sikap terbuka, toleran, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Contohnya kita bisa lihat bagaimana zaman yang canggih saat ini itu disesuaikan juga dengan agama kita, agama Islam. Contohnya apa? Mungkin di zaman dulu Al-Quran itu berbentuk tertulis, di zaman sekarang sudah ada yang namanya Al-Quran digital. Begitulah agama beradaptasi dengan perkembangan zaman. Bagi generasi muda, pemikiran Muhammad Natsir memberikan pelajaran penting bahwa kecerdasan intelektual harus diiringi dengan kecerdasan moral dan spiritual. Generasi muda tidak hanya dituntut untuk menjadi pintar, tetapi juga harus memiliki sikap bertanggung jawab, toleran, serta memiliki kepedulian terhadap persatuan dan keutuhan bangsa. Dengan demikian, mempelajari pemikiran Muhammad Natsir ini bukan sekedar mempelajari sejarah, tetapi juga merupakan upaya untuk mengambil nilai-nilai yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai tersebut meliputi persatuan, toleransi, pendidikan, dan moralitas yang semuanya sangat dibutuhkan oleh bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan di masa kini dan masa depan. Sebagai penutup, semoga pemikiran dan perjuangan Muhammad Natsir dapat menjadi inspirasi bagi kita semua, khususnya bagi kita generasi muda, untuk terus berkontribusi secara positif dalam membangun bangsa dan umat yang lebih baik. Sekian presentasi dan pembahasan saya atas materi yang telah saya sampaikan. Lebih dan kurang saya Rahmat Taufik Chandra mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.